Ya, oke, balik lagi sama gua. Hari ini kita akan membahas seri numpang hidup lagi, tapi masih di level klub ya. Numpang hidup dalam artian ini klub-klub yang berkompetisi di liga lain. Ada banyak alasan kenapa klub-klub sepak bola bisa bermain di liga lain. Antara mungkin di negaranya tidak ada liganya, atau cuman semi pro liga yang tidak kompetitif, atau misalkan uh, ingin ingin bermain di kompetisi dengan level yang jauh lebih berbeda. Ada banyak alasannya seperti itu, dan hari ini gue ngerangkum beberapa klub yang bermain di liga lain, klub yang dari negara yang berbeda yang bermain di liga yang berbeda. Kita ambil contoh pertama, ada Wellington Phoenix. Wellington Phoenix ini adalah klub dari Selandia Baru. Kita tahu Wellington itu adalah kota di Selandia Baru. Dia baru berdiri 19 Maret 2007. Belum lama banget lah, baru ada sekitar 14 tahun yang lalu. Dia berkompetisi di A-League. A-League itu adalah Australian League, liga kasta tertinggi Australia sejak 2007-2008, menggantikan klub Selandia Baru sebelumnya, yaitu New Zealand Knights yang dicoret akibat krisis finansial. Lalu kemudian ada Albirex Singapura. Ya, Albirex Singapura ini adalah klub yang terafiliasi dengan klub Albirex Niigata yang ada di Jepang. Dia bermain di S-League dan pernah menang S-League di tahun 2016 dan 2017. Dan ternyata mereka juga punya afiliasi lagi tuh, Albirex Barcelona, yang bermain di divisi 4 Liga Catalonia. Lalu ada Super Reds FC. Ini didirikan pada tahun 2007 oleh komunitas warga Korsel di Singapura. Pengurus awal pembentukan klub ini datang dari Asosiasi Korea Singapura, Komunitas Bisnis Korea, Kedutaan Korea di Singapura. Sebelum dinamakan Super Red, namanya adalah Korea Super Reds FC. Sama seperti Albirex ya, pencapaian mereka terbaik adalah runner up di Singapura, Liga Singapura tahun 2008. Dan setelah musim 2009, Super Red berganti nama Jisun Super Red FC. Perubahan nama tersebut ditolak otoritas Singapura, sehingga klub yang mayoritas pemain dari Korea Selatan itu gagal berkompetisi di S-League 2010. Jadi ini klub yang didirikan oleh para warga Korsel yang ada di Singapura. Lalu ada Lions 12. Ini nama aslinya Singapore Lions 12. Klub sepak bola yang berbasis di Kalang, Singapura. Didirikan pada tahun 2011 tapi mainnya di Liga Super Malaysia. Dikelola oleh Asosiasi Sepak Bola Singapura. Skuad Lions 12 menandai kembalinya Singapura ke kancah sepak bola Malaysia setelah meninggalkan Piala Malaysia tahun 94. Tahun lahirnya gue. 2011, Asosiasi Sepak Bola Singapura dan Asosiasi Sepak Bola Malaysia mencapai kesepakatan lebih besar dengan kerjasama antar dua negara. Salah satunya adalah melihat timnas U23 Singapura bermain di Liga Super Malaysia dan Piala Malaysia. Dari 2012 dan seterusnya. Dalam kesepakatan ini tidak ada pemain asing diizinkan untuk menjadi bagian dari tim Singapura ini. Sayang, klub yang melahirkan nama-nama seperti Sahni Ishak dan Baihaki Kaizan ini bubar tahun 2015. Ini dia Brunei DPMM atau Duli, nama aslinya adalah Duli Pengiran Muda Mahkota Club. Ya, DPMM FC, klub yang berbasis di Bandar Seri Bengawan. Itu adalah ibu kotanya Brunei. Dia bermain di Liga Premier Brunei awal 2000-an, tapi memutuskan untuk pindah ke Liga Malaysia dan bergabung ke Premier League Malaysia sebagai tim asing di tahun 2005-2006 dan memenangkan promosi ke Liga Super Malaysia pada akhir musim pertama. Di tahun 2009, DPMM FC meninggalkan Liga Malaysia dan bergabung dengan Liga Singapura dan sempat memenangkan Piala Liga Singapura 2009.
DPMM FC dipaksa untuk menarik diri dan dari kompetisi Liga Singapura atau 5 pertandingan sebelum akhir musim setelah FIFA menghukum Asosiasi Sepak Bola Brunei akibat ikut campur pemerintah dalam urusan sepak bola. Setelah lepas dari sanksi, DPMM juga merengkuh gelar juara S-League pada tahun 2015. Sempat ada wacana DPMM tertarik berkompetisi di Indonesia, namun klub yang kini dilatih oleh Rene Weber itu memilih bertahan di Liga Singapura musim 2020 sampai sekarang, sejak 2018. Jadi faktanya adalah DPMM FC ini, Duli Pangeran Muda ini, sudah bermain di 3 negara berbeda ya, Brunei, Malaysia, Singapura, satu-satunya. Biasanya kalau berpindah itu cuma sampai 1 negara, ini bisa sampai 2 negara. Oke, ini Etoile FC. Nah, Etoile FC ini bermaterikan mayoritas warga Prancis di Singapura. Klubnya berdiri tahun 2010, tampil fenomenal di Liga Singapura karena dalam 2 tahun aja mereka udah menjuarai S-League pada tahun 2011. Tahun 2012, sayangnya Etoile FC mengundurkan diri dari S-League karena pihak klub ingin lebih fokus pada pengembangan usia muda. Jadi Etoile FC lebih dijadikan sebagai SSB, bukan sebagai klub profesional lagi. Nah, ini dia Toronto FC. Nah, ini karena mumpung Toronto FC, gue akan juga sekalian membicarakan klub-klub lain selain Toronto selain Toronto FC. Jadi kalau kita tahu ya di Amerika dan Kanada sendiri ya, seperti di NBA, klub-klub basketnya Kanada pun bisa ikut berkompetisi di NBA-nya Amerika. Jadi kalau kita lihat di sini contoh-contohnya mungkin, nah selain Toronto ada Toronto FC dan Montreal Impact dan juga Vancouver Whitecaps. 3 peserta ini bermain di sana, dan juga ada beberapa klub yang berkompetisi di NASL atau North American Soccer League atau kompetisi regional, karena alasannya jelas ya, karena Canadian Soccer League itu hanyalah kompetisi yang semi profesional, sedangkan kita tahu Toronto FC, Vancouver Whitecaps dan juga Montreal Impact itu sudah berdiri jauh sebelum adanya Canadian Soccer League. Dan Toronto FC kita cerita sedikit ya, berdirinya itu tahun 2005 dan sudah memenangkan MLS Cup 2007. Oke, sekarang kita bicara, nah ada 2 nih yang gue pengen sebut nih. Ada dari Wales 2, yaitu Cardiff dan Swansea. Sebenarnya kalau dari segi sejarah, kenapa sih klub-klub yang kayak Cardiff sama Swansea yang notabene dari Wales kok bisa bermain di Liga Inggris? Itu sejarahnya panjang. Jadi sepak bola itu tersentralisasi di Wales, itu di wilayah selatan Wales. Karena di wilayah utara dan selebihnya itu mayoritas mereka lebih suka olahraga rugby atau American football. Jadi jelaslah atau bahwa di Wales pun sepak bola bukan yang paling diminati. Dan kalau kita selain 2 contoh, ada Newport County, ada Wrexham, itu contoh-contoh lain dari klub-klub Wales yang bermain di Liga Inggris. Tapi kebanyakan kayak Wrexham atau Newport County itu lebih banyak bermain di Liga Divisi bawah, hanya di bawahnya lagi kayak League One atau League Two. Yang kita tahu nih Cardiff dan Swansea yang bermain di Championship saat ini. Kita cerita sedikit Cardiff ya. Dia berdiri pada tahun 1899, namanya Riverside AFC. Dinamai Cardiff City pada tahun 1908 dan bergabung pada sistem Liga Inggris pada tahun 1910 dan berlaganya di Football League Selatan sebelum bergabung dengan Football League pada tahun 1920. Satu-satunya klub di luar Inggris yang sudah memenangkan Piala FA, dan itu dilakukan pada tahun 1927.
Dan untuk kompetisi profesionalnya Wales atau Wales Football League aja baru pertama kali terbentuk pada tahun 91. Sehingga untuk sekelas Swansea dan Cardiff sulit untuk memulangkan mereka lagi ke Wales. Oh ya, selain contohnya ada Aberdare Athletic, kemudian Newport County, dan Merthyr Town. Nah, yang terakhir nih adalah klub yang dibentuk. Nah, klub fenomenal di Prancis yang sukses, dia berdiri di kawasan French Riviera, yaitu AS Monaco. Ya, AS Monaco. Pada awal masa berdirinya dia dibentuk khusus oleh warga Prancis yang berada di wilayah Monaco. Itu sebenarnya negara kecil sih, tapi masuknya juga masih dekat dengan kawasan Prancis, yaitu French Riviera. Ini klub bisa dibilang dengan akademi yang luar biasa sudah menghasilkan pemain sekelas Thierry Henry, Eric Abidal, David Trezeguet, sang wonderkid Kylian Mbappe. Terus berdirinya 23 Agustus 1924. Juga sudah pernah berprestasi, pernah menang League One paling bersejarah 2016-2017, dan mereka juga tiap tahun kerap menghasilkan talenta-talenta. Menghasilkan talenta-talenta berkualitas juga saat ini. Buat gue itu aja cukup hari ini. Thanks for watching.